Yang punya mobil CRV putih E1843 tolong dipindah karena menghalangi mobil yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pakai masker jelasnya. Kurang. Buka aja Pak Kiai. Biar lapatnya jelas. Pak Kiai, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, peserta madrasah Kader Nahdlatul Ulama angkatan ke 271 secara nasional yang kami hormati, izinkan saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bersilaturahim dengan para kiai, dengan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian di forum madrasah Kader Nahdlatul Ulama ini. Salam kebahagiaan dan rahmat keagungan mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya punya tugas untuk menyampaikan materi berjudul dasar pemikiran dan refleksi satu abad Nahdlatul Ulama. Di tangan para peserta ada 2 buah buku ya, tidak usah dibuka ya, sudah saya mengatakan. Ada buku warna kuning, ini di dalamnya terdiri 6 buah buku yang berisi tentang modul pelaksanaan madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Orang-orang pendidikan sering menyebutnya ini kurikulumnya. Ada pedoman teknis, ada abstraksi materi. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang nanti kemudian menjadi narasumber atau pelaksana MKNU berpedoman pada buku kuning ini. Kemudian yang kedua, ada buku seri Nahdlatul Ulama, seri MKNU. Di dalam buku ini terdapat 5 buah buku, yaitu Qaulun Asasi, Mabadi Khairul Ummah, Kitab Nahdlatul Ulama, relasi NU dengan negara, dan relasi NU terhadap ideologi. Jadi
Jadi ada 5 di sini. Ini adalah buku wajib atau bacaan wajib bagi peserta MKN. Kemudian ada 1 buah buku lagi, ini judulnya Peta Jalan Nahdlatul Ulama Abad Kedua. Buku ini berisi tentang gambaran umum mengenai performa kuantitatif maupun kualitatif Nahdlatul Ulama 100 tahun ke depan, bukan 100 tahun ke belakang. Kan sebentar lagi NU akan berusia 1 abad, dan bagaimana performanya ke depan 1 abad ke depan. Apakah Bapak-Bapak peserta sudah tahu 3 buah buku ini semua? Sudah baca? Bila belum, izinkan saya untuk menerangkan ini dalam tempo beberapa jam ke depan supaya serius, karena ia baru pertama kali dengar. Jangan diganggu oleh urusan-urusan lain, misalnya menerima HP, ngobrol dan seterusnya. Nanti rugi, ngapain ikut MKN? Jelas itu. Dari 3 buah buku yang ini tidak dibagikan oleh panitia, belum kan? Kenapa tidak dibagikan? Forum ini bernama madrasah. Madrasah itu adalah sebuah nama dari sebuah institusi pendidikan. Betul nggak Pak? Bila ada orang berkumpul, bila ada perkumpulan yang diikuti oleh 1 orang atau lebih, dan kemudian perkumpulan itu menyebabkan orang-orang yang berkumpul saling berinteraksi untuk mengetahui apa yang dia ketahuinya, dan saling berinteraksi untuk mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Bagi yang mengetahui, mau memberikan ketahuannya kepada yang tidak tahu, dan bagi yang tidak tahu, mau menerima ketidaktahuannya dari yang tahu. Forum itu disebut sebagai institusi pendidikan. Nama lain dari institusi pendidikan bisa disebut sebagai madrasah. Nama lain dari madrasah bisa juga disebut akademi. Nama lain dari madrasah bisa disebut institut, bisa disebut sekolah, bisa disebut pesantren, bisa disebut, kalau pengen agak keren, bisa disebut padepokan. Jadi madrasah adalah salah satu nama saja. Kenapa NU PBNU menyebut kata madrasah? Karena kata madrasah di samping sebagai sebuah nama institusi pendidikan yang sudah sangat well-informed di kalangan umat. Jadi kalau dia NU asli disebut kata madrasah pasti sudah paham. Iya kan? Pasti sudah paham. Seorang ahli pendidikan mengatakan begini. Ahli pendidikan ini hidup sekitar tahun 600 Hijriah. 600 Hijriah itu padanannya sekitar 1200 Masehi. Jadi 800 tahun yang lalu. Dia ahli pendidikan dan teorinya itu dipelajari oleh hampir semua orang yang terjun di dunia pendidikan. Salah satu syarat orang berada di forum pendidikan, kata si ahli teori pendidikan yang lahir 600 Hijriah ini, itu berbiaya pendidikannya. Zukaun wahirsun wastibarun wabul khotin. Namanya Syekh Az-Zarnuji. Beliau bilang orang bersekolah, bermadrasah, mencari ilmu itu perlu berbiaya. Jadi salah satu syaratnya berbiaya. Jadi kalau ada 3 buah buku, 2 gratis, 1 berbiaya, ini bukan dalam rangka menjual, dalam rangka supaya forum ini bersyarat disebut sebagai media pendidikan. Jelas itu? Mau nggak nih? Siap. Begitu maksudnya. Bapak sekalian, para kiai yang saya hormati, izinkan saya memulai ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri, boleh ya? Ini nama saya Endin
Aceh Sofiara, Ahmad Jalaluddin Sofiara. Saya di MKNU bertindak sebagai koordinator tim materi, jadi bertanggung jawab terhadap materi-materi MKNU. Tinggal di Jakarta, di Jalan Pancoran Timur 3, nomor 32, Jakarta Selatan. Pernah sekolah di S1 IKIP Jakarta, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, kemudian S2 lagi di Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor, dan terakhir strata 3 di Universitas Negeri Jakarta. Itu ya apa namanya, saya dengar di sini banyak sekali katanya para dokter dan ada guru besar yang jadi besar. Itu sekedar pengalaman pendidikan. Pernah aktif di organisasi di lingkungan NU, menjadi ketua pengurus besar PMI, menjadi ketua pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor, dan yang lain-lainnya. Sekarang suka mengajar menjadi guru di Universitas Negeri Jakarta di Pasca Sarjana, di Pasca Sarjana Universitas Institut Lama Indonesia. Saya kira pernah punya pengalaman politik sedikit, menjadi anggota DPR RI sewaktu presidennya masih Pak Harto, dilanjutkan menjadi anggota DPR RI waktu presidennya Pak Habibie, diteruskan waktu presidennya Gus Dur, dan dilanjutkan lagi waktu presidennya Ibu Megawati, terakhir waktu presidennya SBY. Jadi punya pengalaman sedikit lah untuk urusan-urusan politik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hobinya apa? Kenapa? Hobi. Tidak punya hobi. Tidak punya hobi. Bapak sekalian, ini ada ibu-ibunya nggak ya? Ya. Oh benar. Kata para penceramah, kalau kita ceramah banyak ibu-ibunya, itu kecerdasan penceramah naik 30%. Betul ya? Tahu aja. Makin banyak ibu-ibunya dan makin muda usianya, kecerdasan penceramah naik menjadi 40%. Betul ya, Kiai? Bila di antara para peserta tersebut di lingkungan ibu-ibu itu berada istri kita, istri si penceramah, maka kecerdasan penceramah melorot. Kenapa begitu ya? Kata wong Cirebon ngomong. Baik, saya tinggal di Jakarta bersama 5 orang anak, pendawa 5. Ya betul, pendawa 5, karena yang ini berdiri ini kembar. Ya, saya punya istri di Jakarta, di Cirebon belum. Di Kerawang. Baik, mari kita mulai materi ini dengan membaca surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani al-ard wa qila basara hadha wa min fudur thumma bil basara qarra ila ini sudah dari siang ya? Pagi. Capek? Enggak. Semangat. Kalau gitu Saya mau bercerita saja kalau gitu. Ada yang kenal gambar-gambar ini? Apa tadi? Ya.
Luar biasa. Ayo, tenang. Nggak ngaku kalau cerita. Boleh saya bercerita? Karena itu ternyata disediakan oleh panitia ini. Ini adalah sebuah trotoar di jalanan. Dan trotoar itu berisi gambar-gambar bintang, ratusan bahkan ribuan gambar bintang. Setiap gambar bintang bertuliskan nama-nama orang terkenal. Orang terkenal itu karena dia ilmuwan, karena dia antariksawan, karena dia olahragawan, karena dia bintang film, karena dia sutradara, karena dia penyanyi, karena dia orang terjelek di dunia, atau karena orang tercantik di jagat ini. Pokoknya yang orang top on the top. Ini terdapat di sebuah kampung, jalanan ini di kampung Hollywood. Hollywood itu kabupatennya Los Angeles, provinsinya California, dan negaranya namanya Amerika Serikat. Para kiai kalau kita jalan di sana di trotoar itu, kita akan menginjak gambar bintang. Di antaranya gambar bintang itu bertuliskan nama Marilyn Monroe. Siapa dia? Dia adalah perempuan bintang film tercantik sekitar tahun 60-an. Katanya pernah dipacari oleh John F. Kennedy, dan dia mati bunuh diri karena overdosis obat hidup. Kalau kita jalan lagi, kita akan ketemu, akan menginjak gambar yang berisi nama seorang sutradara film kelahiran Mesir, menulis skenario film yang menceritakan kehebatan Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Sutradara ini mati terbunuh di Syria karena diserbu oleh keganasan ISIS, dan dia mati bersama seorang anak putrinya. Sutradara itu bernama Mustafa Akad. Kalau kita jalan lagi, kita akan ketemu dengan nama dalam bintang itu, dalam gambar bintang itu, seorang laki-laki bintang film Hollywood yang pernah memerankan Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud dan memerankan Omar Mukhtar dalam film Singa Padang Pasir yang menceritakan kehebatan perlawanan siapa? Perlawanan Omar Mukhtar, bukan Omar bin Khattab, Omar Mukhtar sebagai tokoh perlawanan Libya terhadap keganasan fasisme Mussolini di Libya. Tentang film itu bernama siapa? Adanya Anthony Quinn. Kalau kita jalan lagi, kita akan ketemu dengan nama seorang antariksawan yang pernah tinggal di bulan beberapa hari dalam misi Apollo 11. Siapa namanya? Neil Armstrong. Kalau kita jalan lagi, para kiai, kita akan ketemu dengan nama seorang perempuan yang katanya pemilik dagu terindah di dunia. Namanya Brooke Shields. Kalau kita jalan lagi, kita akan ketemu dengan nama seorang penyanyi perempuan yang karena suaranya mendari-dari bisa menenteramkan atau mendamaikan para presiden Timur Tengah yang tengah bertikai. Namanya Umi Kalsum. Paling tidak sewaktu mendengar lagunya itu semua damai. Nanti kalau kita jalan lagi, kita akan ketemu dengan legenda pemain sepak bola dunia yang mengantarkan negaranya menjadi juara dunia tinju kelas juara dunia sepak bola berturut-turut 3 kali. Dia kelahiran Brasil, namanya Pele. Apa lepas namanya? Bahkan kalau kita jalan lagi, kita akan menginjak gambar bintang bertuliskan nama seorang perempuan yang konon katanya
pemilik rambut terindah di dunia. Namanya Farah Fawzi. Kalau kita jalan lagi, kita ketemu dengan nama seorang bintang film, pemilik betis terindah di dunia. Indah di dunia. Namanya Jennifer Lopez. Ada juga nama seorang penyanyi yang mati masih sangat muda tapi terkenal di dunia. Siapa? Michael Jackson. Tapi nggak ada nama kiai. Kalau para kiai jalan-jalan ke Hollywood bisa dicari, katanya ada nama seorang, nama yang ditulis dalam bintang ini, yaitu nama seorang perempuan yang konon pemilik bibir bagian bawah terindah di dunia. Siapa jurinya ini? Namanya Angelina Jolie. Kalau kita jalan lagi, ada nama seorang nama yang terukir di sini, seorang petinju legendaris dunia. Namanya Muhammad Ali. Tidak. Namanya Sonny Liston. Muhammad Ali tidak ada namanya di situ. Padahal Muhammad Ali adalah orang yang diminta untuk dilukis namanya di sini. Saya ceritakan sedikit siapa itu Muhammad Ali. Muhammad Ali dulu namanya Cassius Clay, ya kan? Pada usia 18 tahun dia menjadi juara dunia tinju kelas berat Olimpiade Roma pada tahun 1960. Pada usia 20 tahun dia menjadi juara dunia tinju kelas berat profesional. Pada usia sampai 22 tahun semua kejuaraan dunia tinju kelas berat profesional dialah juaranya. Sampai usia 22 tahun. Pokoknya kalau ada musabaqah tinju di dunia, dia juara. Pada usia itulah, antara 20 sampai 22 tahun itulah, Muhammad Ali yang semula namanya Cassius Clay berubah menjadi Muhammad Ali karena dia masuk Islam. Jadi baru usia 20 tahun namanya menjadi Muhammad Ali. Ketika otoritas pembuat mahkota di sini meminta Muhammad Ali, apa kata Muhammad Ali? Atas nama kehormatan apapun dan atas nama ketenaran setinggi apapun, saya tidak akan pernah mau nama saya dilukis di sini, karena akan diinjak-injak oleh para pejalan kaki. Sebab apa? Sebab pada nama saya terkandung nama seorang paling suci di permukaan bumi. Karena itu satu-satunya orang terkenal di dunia yang tidak ada namanya di jalanan ini adalah Muhammad Ali. Dia dihormati namanya tidak di jalanan tapi di tembok di pinggir jalan. Padahal saya juga penghormatan Muhammad Ali kepada baginda Rasulullah tidak diilhami dengan bacaan yang pernah dia baca. Saya juga Muhammad Ali belum pernah dibaca Zukaun Wahirsun Wastadarun Nabulhatun Tarkusifa Alam Yusibhum Alaikum Min Adamin Wa Ila. Kira-kira udah baca belum ya? Bapak-bapak yang suka baca nazum tadi, kalau ceramah nanti boleh ditambahkan Muhammad Ali ini kan? Ya boleh aku lakukan sedikit. Poinnya sebenarnya bukan di situ. Poinnya adalah kehebatan Muhammad Ali menjadi seorang petinju tidak lepas dari peran gurunya atau pelatihnya. Ini pelatihnya. Nah, ini pelatihnya namanya Angelo Dandi.
gurunya ya. Ini dia. Ini Muhammad Ali. Antara Muhammad Ali dan pelatihnya, kalau disebandingkan, ada 3 perbedaan yang minimal. Yang pertama, pelatihnya itu lebih tua, sekitar 20 tahun lebih. Yang kedua, pelatihnya lebih kecil perawakannya dari Muhammad Ali. Yang ketiga, pelatihnya belum pernah 1 kali pun menjadi juara dunia. Tapi kata Muhammad Ali berkat dialah si Angelo Gandhi ini saya menjadi juara dunia tinju kelas berat. Para kiai bapak ibu, kalau kita panggil Muhammad Ali ke atas ring dan kita panggil pelatihnya ke atas ring, secara profesional dipertandingkan, kira-kira yang menang siapa? Pasti kalau kiai jawabnya yang menang adalah gurunya karena takzim. Urusan bertanding profesional kok takzim. Kira-kira yang menang siapa? Yang menang Muhammad Ali. Nah, kenapa seorang yang sudah pasti bisa dikanvaskannya, bisa ditinju sekali tinju saja geletak gitu. Muhammad Ali itu kalau ada sansak 1,5 ton di jantung, ditinju sansak itu akan bergoyang. Kenapa? Kan dia tahu nih, pasti gurunya ini sekali tinju jatuh, tapi kok tetap dijadikan guru oleh dia. Kenapa kira-kira itu? Meminjam analisis dari Muhammad Ali. Sehebat-hebat Muhammad Ali sebagai seorang petinju, pasti punya titik kelemahan, punya blind spot, titik kelemahan. Betul nggak itu? Dan kelemahan itu yang paling tahu siapa kira-kira? Jadi Muhammad Ali begitu hebatnya pun dia tetap merasa dirinya punya kelemahan. Seorang mubalek yang 7 panggung berceramah 1 malam, kalau dia punya kelemahan kepada istrinya, sampai di rumah dibentak sama istrinya, itu SD langsung. Ya, itu lah. Jadi kata Muhammad Ali, saya punya titik kelemahan, dan yang paling tahu tentang titik kelemahan saya adalah pelatih saya. Itu seorang Muhammad Ali yang sudah begitu hebat, masih mengakui dirinya punya kelemahan. Iktibar dari Muhammad Ali, saya ingin bertanya kepada para peserta semua, adakah para peserta yang ada di forum ini yang tidak punya titik kelemahan? Tidak punya titik kelemahan. Ada tidak? Atau saya ulang pertanyaannya dalam bentuk lain. Semua peserta yang ada di forum ini semuanya memiliki titik kelemahan. Kok jawabnya? Atau saya ulang, semua peserta yang ada di forum ini memiliki titik kelemahan. Kalau semuanya merasa memiliki titik kelemahan, disitulah letak pentingnya ikut madrasah kader Nahdlatul. Bagi yang merasa tidak punya titik kelemahan, lebih baik, karena kita lelah berhadapan dengan orang yang merasa tidak punya titik kelemahan. Betul nggak itu? Betul. Jadi kalau merasa punya titik kelemahan, ikutlah madrasah kader Nahdlatul. Siapapun dia, dan pangkat kita ikut MKMU ini apa pangkat?
peserta ini peserta ya. Siapapun dia, pangkatnya di forum ini adalah peserta. Betul nggak? Jadi, ya, namanya juga peserta kan. Waktunya ngopi harus disediakan. Kalau disediakan tidak pula protes kan. Baik. Kalau begitu, apa tujuan MKN? Tujuan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama adalah ini: membentuk, menyatukan, menyelaraskan, mempertahankan karakter Nahdlatul Ulama, militansi Nahdlatul Ulama, harakah Nahdlatul Ulama, gaya hidup Nahdlatul Ulama, kesejahteraan hidup Nahdlatul Ulama, kecakapan hidup Nahdlatul Ulama, cara pandang Nahdlatul Ulama. Kalau kita bedah satu-satu, apa itu karakter? Karakter itu kepribadian, ya kan? Karakter itu adat istiadat. Karakter itu jati diri. Karakter itu apa lagi? Watak. Apalagi karakter itu tabiat. Dia hanya bisa disebut karakter kalau dia kulino, apa namanya itu, terbiasa, menjadi pakem, menjadi rutin. Dia karakter. Kalau sekali-sekali dia bukan karakter, itu cuma kebiasaan sesaat. Tapi kebiasaan yang dibuat terulang-ulang menjadi pakem, menjadi sesuatu yang terus-menerus, itu namanya karakter. Karena itu ada syaratnya karakter itu. Sesuatu bisa disebut karakter kalau dia tidak laku terkena zaman. Kalau dia tidak sirna ditelan peradaban. Kalau dia tidak luntur terkena hujan sekalipun. Itu karakter. Berbeda dengan karakter adalah gaya hidup. Gaya hidup. Bila karakter, dia tidak mengenal perilaku zaman, dia tidak mengenal perilaku kebiasaan, karena dia sudah menjadi tabiat yang terus-menerus. Tapi kalau gaya hidup itu berkesesuaian dengan peradaban dan perilaku zaman. Betul nggak? Nah, karakter harus menjadi pegangan gaya hidup. Karakter harus menjadi sesuatu yang dicerminkan dalam gaya hidup. Gaya hidup berpegang kepada karakter. Militansi itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang bertindak cepat, tepat, dan akurat. Itu militan. Seseorang bisa berjiwa militan kalau dia bertindak cepat, tepat, dan akurat. Harakah ini gerakan. Gerakan itu asal katanya gerak, ya kan? Kalau dia dinamis dia disebut pergerakan. Kalau dia aktif dia menggerakkan. Kalau dia sudah loyo digerakkan, digerak-gerakkan. Kalau loyonya di bawah lagi gerak-gerak, ya kan? Kalau loyo lagi geraknya cuma sekali. Bukankah kita tahu tidak ada kehidupan di permukaan bumi ini yang tidak dimulai dengan akar kata gerak? Betul nggak? Kelahiran kita semua ke permukaan bumi ini karena akar kata gerak. Jadi kalau tidak ada pergerakan tidak akan pernah ada kelahiran. NU itu dianggap sebagai sebuah organisasi dan dianggap sebagai sebuah komunitas masyarakat yang sangat kuat karakternya, tapi miskin militansi dan lemah harakah. Betul nggak itu? Jadi alumni MKN itu harus naik ininya, militansinya dan harakahnya. Para kiai bapak sekalian, kalau dibaca dalam satu tarikan nafas begini bacanya. Gaya hidup
tergantung kepada tingkat kesejahteraan hidup. Betul nggak itu? Tingkat kesejahteraan hidup dipengaruhi oleh kecakapan hidup. Kecakapan hidup melahirkan cara pandang. Cara pandang mewujud dalam bentuk karakter. Karakter menyebabkan militansi. Militansi hanya bisa dilihat kalau ada karakter. Bisa ikuti. Jadi di sini ini pesertanya berapa orang? 80. Kalau berdiri pakai baju putih, pakai peci, pakai segala macam sama ini. Nah, di mana yang disebut karakter di forum ini yang diperankan oleh peserta? Apa contoh karakter? Sarung putih, seragam, peci, sarung. Pakai sarung itu karakter. Identitas. Identitas yang terus-menerus kulino dicirikan gitu, itu menjadi karakter. Sarung itu identitas yang terus-menerus ya begitu. Ya, kalau orang pakai sarung itu diduga dia NU. Nah, itu berarti karakter. Jadi begini, kebiasaan adat istiadat yang unlimited, yang tidak berdurasi waktu itu karakter. Tapi kebiasaan dan adat istiadat yang limited berdurasi waktu itu gaya hidup. Jelas nggak? Jadi sarung itu karakter. Iya, bukan gaya hidup. Bukan. Pakai sarung itu karakter. Pakai sarung. Jadi kemanapun pakai sarung itu seharusnya orang itu enggak apa, tidak malu, tidak canggung. Saya pernah menghadiri MKM di Tokyo, di Jepang. Itu pakai sarung begini, naik kereta, naik bis, orang sama biasa-biasa saja. Karena dia tidak mengerti kalau itu sarung karakternya NU, jadi dia cuek aja. Di sini saja orang mengerti kalau ini orang NU. Nah, kalau para kiai bapak ibu berdiri, pasti nampak sarungnya beda-beda. Ada yang BHS, ada yang mahal, ada yang atlas, ada yang gajah itu, ada yang gajah lain, ada yang boleh beli mahal, ada yang setengah mahal, ada yang dapat gratisan. Apa itu di sini? Gaya hidup. Gaya hidup. Jadi pakai sarungnya adalah karakter. Jenis sarung yang dipakai itu gaya hidup. Karena apa? Karena tergantung tingkat kesejahteraan hidupnya. Betul nggak? Yang uangnya agak banyak kan belinya yang agak mahal. Kalau dibeli yang murahan, walaupun uangnya banyak itu klik namanya. Itu kan gaya hidup juga kan? Di Cirebon suka ada tahlilan. Tahlilan itu termasuk karakter bukan? Tahlilan itu karakter berbasis nilai-nilai. Betul nggak? Nah sekarang kiai-kiai suka mimpin tahlil. Pulang tahlil dikasih amplop oleh tuan rumah sebagai pemimpin, dikasih berkat. Berkatnya itu dan amplop itu apa? Gaya hidup. Karena apa? Karena diberkaitan dengan kesejahteraan hidup. Kalau amplopnya dari tahun ke tahun 50.000 saja, berkatnya dari tahun ke tahun telur sebelah, itu namanya tingkat kesejahteraan hidupnya tidak. Karena itu karakter harus tetap dipertahankan tahlil tadi itu, tapi juga gaya hidupnya harus naik. Ya kan? Jadi supaya apa? Naik gaya hidupnya. Jangan karakter dipertahankan, tapi gaya hidupnya biasa-biasa. Tadi sore istirahat makan malam. Setelah makan malam bergerombol berangkat tempat merokok. Merokok nggak? Merokok itu tergolong mana itu? Ya. Nah, kenapa nih kalau ini tidak merokok?
Tidak boleh. Itu artinya limited. Ya kan? Cara pandangnya beda. Jadi kalau kita rokok itu perbuatan baik kan? Ya, perbuatan baik ya. Kenapa? Kalau minum ini perbuatan baik kan? Ya. Sekarang saya pengen minum, buat contoh ya kan? Saya ambil ini minum, lalu saya minum pakai tangan kiri. Kira-kira diprotes nggak? Nggak apa-apa. Orang NU ya, minum berdiri pakai tangan kiri. Sekarang saya ambil pakai tangan kanan. Saya minum sambil berdiri. Sekarang saya duduk. Saya minum. Protes juga. Karena tidak bismillah atau tidak kebahagiaan. Jadi ada syarat untuk dikatakan dia cukup dalam terminologi baik. Para kiai bapak ibu, tolong buktikan kepada saya, adakah seorang perokok yang memulai merokoknya dengan ucapan Masya Allah. Katanya perbuatan baik. Ada yang bilang sholat saja tidak pakai bismillah, masa merokok pakai bismillah. Kata Kiai Saifuddin Zuhri dalam buku Guru orang-orang dari pesantren mengatakan merokok itu perbuatan baik. Tapi saya tidak pernah menjumpai ada seorang perokok yang mulai merokoknya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai tangan kanan kurang nikmat. Nah, dari sini saya ingin mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alumni MKNU bertujuan membentuk, menyatukan, menyelaraskan, mempertahankan karakter, militansi, harakah, gaya hidup, kesejahteraan hidup, kecakapan, dan cara pandang. Ini semua harus meningkat kurvanya. Gaya hidup tergantung pada tingkat kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup dipengaruhi oleh kecakapan hidup. Kecakapan hidup melahirkan cara pandang. Cara pandang berwujud dalam karakter. Karakter melahirkan militansi. Militansi hanya bisa dilihat kalau ada harakah. NU sebagai sebuah organisasi sangat kuat karakternya, tapi miskin harakah dan miskin militansi. Banyak organisasi di Indonesia karakternya tidak kuat, anggotanya sedikit, tapi karena harakah dan militansinya kuat, tinggi, jadi nampak. Ini penyakit bawaan dari sebuah organisasi yang anggotanya banyak, gemuk, ya kan? Biasanya kalau organisasi yang anggotanya gemuk itu saling mengandalkan, betul, saling mengandalkan. Nah, kenapa dia saling mengandalkan? Organisasi yang banyak anggotanya, yaitu tadi penyakit berkerumun, penyakit berkumpul itu seperti itu. Oleh karena itu para kiai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, supaya organisasi ini kuat dalam harakah, kuat dalam militansi, rumusnya adalah bagaimana NU tercipta sebagai sebuah organisasi yang efektif. Rumus organisasi efektif adalah apa diperbuat siapa dan siapa berbuat apa. Itu dalilnya. Polanya organisasi efektif, siapa berbuat apa dan apa berbuat siapa. Di kota Cirebon NU itu tidak maju-maju karena dalilnya beda. Apa itu?
siapa tidak berbuat apa-apa dan apa-apa tidak diperbuat siapa-siapa. Cermon. Tapi kalau ngumpul banyak. Yang kedua, tadi supaya harakan dan militansinya kuat. Yang kedua adalah semua orang yang berkumpul di dalam organisasi, taruhlah jangan di organisasi lah, di forum ini 100 orang juga. Masing-masing orang di forum ini pasti punya tabiat sendiri-sendiri. Betul tidak ya? Punya kekhususan kepribadian sendiri-sendiri. Ada yang jam segini mungkin ngapain? Tidur ya. Ada yang sudah mengantuk, ada yang sudah menindih, ada yang sudah tiduri, ada yang sudah tiduran pada jam segini. Kira-kira para kiai, kalau masing-masing orang yang berada di forum ini mempertontonkan individual perception-nya secara sendiri-sendiri, apa yang terjadi? Kekacauan. Yang biasa menelpon, yang biasa mengobrol pada jam segini, dia menelpon menggunakan handphonenya secara sendiri-sendiri. Itu apa namanya? Itu dia menunjukkan individual perception. Gampang melihat orang yang tidak bisa diajak kerjasama di forum yang banyak. Kalau dia sibuk pada urusan sendiri, jauhkanlah orang itu dari perkumpulan. Betul? Yang biasa pengen minum kopi jam segini akan keluar ambil kopi sendirian. Itu bukti dia mementingkan individual perception. Tidak usah ditegur, lihat saja. Oh, itu pasti individual perception. Oleh karena itu, individual perception itu sangat penting karena itu kecerdasan personal. Jangan dibunuh individual perception, tapi dia dikumpulkan menjadi kekayaan organisasi dan kemudian dirumuskan menjadi institutional perception, menjadi persepsi institusi, menjadi kesatuan pendapat di institusi. Pendapat macam-macam dikumpulkan menjadi kesatuan pendapat dalam institusi atau dalam organisasi, dan kemudian dia dipatenkan, dirumuskan, diputuskan menjadi keputusan institusi atau menjadi keputusan organisasi. Organisasional adjustment. Di antara kita semua, tradisi masyarakat NU itu, kalau ditanya, itu cintanya maha dasar kepada NU. Isun ke sing awit sedurunge lahir sing awit pengen wis NU. Ya kan? Jadi kalau dituduh tidak NU pasti dia marah. Para kiai, bapak ibu, cinta tidak cukup, sayang tidak cukup, ya kan? Sayang dan cinta itu wujud dari individual persepsi. Di sebuah kampung di Cirebon ada seorang kakek-kakek. Boleh saya cerita? Ada seorang kakek-kakek, hidupnya tidak terlalu bagus secara ekonomis, dan dia punya istri seorang nenek juga istri. Sang kakek kemana-mana hanya mengendarai sepeda ontel karena dia tidak punya sepeda motor atau mobil. Jadi kemana-mana dia naik sepeda ontel. Satu hari sang kakek pulang ke rumah, tidak dinaikinya sepeda ontelnya itu, tapi dipanggulnya. Kenapa dipanggulnya? Setelah ditanya oleh sang nenek, ternyata bannya bocor, bannya pecah. Dan kata sang kakek, saya tidak punya uang untuk mengganti ban sepeda. Sang nenek mengetahui itu,
muncul rasa iba dan kasih sayangnya kepada sang kakek. Lalu dia berjanji pada dirinya, atas nama cinta dan kasih sayang saya kepada sang suami, saya akan berusaha sekuat tenaga mencarikan pengganti ban sepeda itu. Atas nama cinta dan kasih sayang, sang nenek keluar rumah di esok hari. Ternyata sang nenek berkerudung tidak rapi. Satu telinganya ditutupi oleh kerudung, satu telinganya tidak. Nenek itu kalau pakai kerudung atasnya saja ya. Diperhatikan sama sang kakek. Ternyata ditemui sang nenek memakai kerudung dengan menutupi telinganya sebelah, karena yang sebelah tidak beranting-anting. Anting-antingnya cuma sebelah. Menjumpai itu sang kakek muncul iba dan rasa kasih sayangnya kepada sang nenek. Kemudian dia berjanji, atas nama cinta dan kasih sayang saya kepada sang nenek, saya akan akan sekuat tenaga mencarikan anting-anting pengganti. Kira-kira 1-2 hari kemudian, mereka bertemu di balai-balai belakang rumahnya. Pertemuan itu adalah dalam rangka saling mencurahkan kasih sayang di antara keduanya. Karena apa? Tadi pagi sang nenek keluar rumah, dan tadi pagi juga sang kakek keluar rumah tanpa saling memberitahu, karena dia ingin menyampaikan apa perkataan sekarang ini surprise. Apa yang dilakukan oleh sang kakek pada pertemuan itu? Sang kakek mengeluarkan sebuah anting-anting sebagai wujud cinta dan kasih sayangnya kepada sang nenek. Dengan muka roman wajah yang bersinar, sang nenek mengeluarkan sebuah ban sepeda. Tadi pagi sang kakek pergi ke pasar menjual sepedanya dan tadi pagi sang nenek pergi ke pasar menjual anting-anting yang sebelahnya untuk membeli sebuah ban sepeda. Jadi ternyata begitu dia bertemu, masing-masing membawa anting-anting dan masing-masing membawa satu buah ban sepeda. Tidak ada sepedanya sudah dijual dan anting-anting sebelahnya sudah dijual. Para kiai, saya ingin bertanya, salahkah atas nama cinta dan kasih sayang? Tidak kan? Tapi apa yang dilanggar oleh kakek ini? Pertama, dia tidak pernah bersepakat. Yang kedua, dia tidak pernah bermusyawarah. Yang ketiga, dia tidak pernah bersepakat. Bukankah kita tahu kesepakatan hanya bisa terjadi kalau ada permusyawaratan? Permusyawaratan hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan. Atas nama cinta dan kasih sayang tidak cukup untuk mencapai kesepahaman, untuk mencapai permusyawaratan, dan untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, menjadi orang NU tidak cukup cinta dan kasih sayang kepada NU. Harus mau bersepakat. Kesepakatan adalah pintu masuk keberhasilan organisasi. Kalau alumni MKM setelah lulus MKM tidak mau diajak bermusyawarah dan bersepakat, jadilah dia laksana kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Sumber penyakit di NU itu di sini. Tidak pernah mau bermusyawarah dan bersepakat. Betul nggak ya? Bayangkan NU 92 juta anggotanya di Indonesia. Di kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon NU mayoritas. Tapi kalau pilihan wali kota dan pilihan bupati kalah terus. Itu apa sebabnya? Salah paham. Karena sebabnya tidak mau bersepakat. Yang ditonjolkan adalah rasa cinta dan kasih sayang, bukan permusyawaratan dan kesepakatan. Bisa nggak kita bersepakat? Ini problem akut di lingkungan.
problem aku. Sekarang jam berapa? 9. Jam 9. Itu jam 9. Para kiai, ini jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita ke New Zealand malam ini, New Zealand lebih cepat 7-8 jam dari Indonesia. Berarti dia sekarang jam 6 pagi. Subuh kan? Subuh di sana. Kalau kita ke Saudi Arabia 4 jam lebih lambat. Berarti dia jam 5 sore. Dia masih sholat asar. Orang Arab sholat asar, orang New Zealand sholat subuh, orang Indonesia sholat isya. Malaikat yang mana yang dicatat? Ya. Kalau kita tuh ini bukan itu maksudnya. Kalau kita ke Prancis itu 6-7 jam lebih lambat dari Indonesia. Berarti sekarang di sana jam 3 sore di hari Sabtu, jam 2 di hari Sabtu, ya kan? Jam 2 di hari Sabtu, atau jam 14. Kalau kita ke London tambah 1 jam lagi, berarti dia jam 13 siang. Kalau kita ke Skotlandia itu bisa tambah 1 jam lagi, berarti di sana jam 12. Kalau kita ke Dublin, ke Irlandia, itu bisa tambah 1 jam lagi, berarti jam 11. Kalau kita ke Buenos Aires di Argentina, bedanya dengan Indonesia bisa 10-12 jam, berarti di sana jam 9 pagi. Kalau kita ke Santiago Bernabéu di Chili, itu 14 jam sampai 12 jam bedanya. Berarti di sana masih hari Jumat, ya kan? Kemudian siapa yang mengatur itu? Kita sekarang dapat jam 9 di hari Sabtu, New Zealand sudah hari Minggu, Saudi Arabia baru malam Sabtu. Siapa yang mengatur? Hah? Allah yang ngatur? Mana Allah berbincang? Kan kita baru ngomong soal kesepakatan. Ini soal kesepakatan saja. Seandainya dulu Ki Cirebon bisa menguasai anteno jagat dunia, lalu membuat perputaran waktu titik nolnya di kota Cirebon, bisa nggak? Bisa. Ketika itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Britania Raya, lalu dia menentukan peredaran waktu dimulai titik nolnya dari kota Greenwich di pinggiran kota London. Itu soal kesepakatan saja. Para kiai, para pengajar ngaji selalu mengatakan kepada murid-muridnya, nanti kiamat akan terjadi serentak di seluruh dunia pada hari Jumat. Benar nggak hari Jumat serentak seluruh dunia? Hah? Benar nggak? Benar hari Jumat serentak. Di sini sekarang hari Jumat, New Zealand sudah hari Sabtu. Amerika Latin sebelah sananya Chili itu masih hari Kamis. Berarti giliran kiamatnya. Kira-kira apa itu yang dimaksud kiamat serentak pada hari Jumat? Terminologi waktu, terminologi hari, atau terminologi apa? Sekarangnya lagi-lagi saya mengatakan kesepakatan itu adalah pintu masuk keberhasilan organisasi. Orang dulu menyepakati peredaran waktu dimulai dari titik 00 di kota Greenwich, NU kota Cirebon tidak pernah bisa bersepakat menentukan 1 calon wali kota saja. Dapat kan itu? Dapat kan ya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan problema ini di organisasi? Kenapa begitu? Kenapa tadi yang saya sampaikan itu mulai dari tujuan sampai dengan organisasi harus berjalan efektif? Karena kita ditugaskan oleh organisasi itu untuk mengatribusikan kegiatan-kegiatan organisasi
tipologi organisasi, dan yang menjadi titah organisasi dalam tiga bentuk atribusi, yaitu apa ini? Fitrah, harakah, dan amaliyah. Terjemahan secara sederhana, kita sering mengatakan amaliyah itu adalah apa ya, perbuatan-perbuatan. Banyak sekali kan perbuatan. Azan 2 kali, kunut, apa? Tahlilan, tahkim maid, dan seterusnya. Bapak sekalian, NU dikenal sebagai sebuah organisasi yang sangat ramai pada urusan-urusan amaliyah. Betul nggak itu? Tidak ada bulan tanpa amaliyah NU. Sekarang bulan Rajab. Tidak ada orang yang punya amaliyah ba'da asar, doa ba'da asar. Ya kan, hanya orang itu tuh. Apa doanya itu? Wabifirli walhamdulillah itu alayya kan gitu ya. Kalau di Jakarta itu ada itu. Terus puasa Rajab dan seterusnya. Setelah Rajab bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan, apalagi Ramadan ya. Syawal, apa amaliyah itu di bulan Syawal? Kalau di halal ziarah kubur, ziarah kemana-mana. Terus bulan Habib, Zulqa'dah, apa itu? Kawinan, kawan ya, mendoakan yang pergi haji dan seterusnya. Nanti Zulhijjah, korban, Muharram apa Muharram? Banyak sekali. Suro, santunan, pegang-pegang kepala anak yatim, yatim yang besar maupun yang kecil. Apa maksudnya? Itu durasinya bulanan. Amaliyah yang insidental apa? Ya tidak direncanakan tapi terjadi. Walimatul arus, walimatul hitam, memberi anak, musab perempuan yang hamil, ya kan? Talqin maid, tahlilan, itu kan insidental juga. Yang insidental tapi direncanakan. Haul, ziarah kubur. Bukan hati. Apa? Bukan hati. Di rumah. Apa enggak dengan Buka kaki rumah. Buka kaki rumah. Oh, buka kaki rumah. Apa itu? Buka kaki istri ya. Pokoknya banyak sekali. Fondasi. Ya, Fondasi. rumah, kalau bangun rumah gitu ya. Ya, fondasi. Itu yang durasinya bulanan, insidental, lalu insidental. Sekarang yang mingguan. Fatwa Jumat. Apa? Yang amaliyah itu lah yang mingguan. Ya kan? Kajian, sholawatan, istighosah dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali. Yang harian, zikir sebelum sholat, zikir ba'da sholat, dan zikir yang lain-lain kan. Itu ya, hizib itu insidental. Kan banyak sekali. Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah dari Bandung yang belum lama wafat, beliau mengatakan begini: berbahagialah orang NU yang begitu banyak memiliki amaliyah. Dengan itu orang NU memiliki begitu banyak jalan tikus menuju surga. Karena banyak sekali amaliyah. Pokoknya masjid sepi kalau bukan punya NU kan. Masjid NU itu cirinya ramai kan, banyak zikir, banyak wiridan. Saking banyak orang yang datang ke masjid itu, kamar mandinya juga bisa dicirikan. Mesti licin gitu. Karena kalau banyak orang yang datang kan jadi licin. Nah, Kiai, ini serius ini buat peserta yang kayak
amaliyah yang begitu banyak itu menjadi trademarknya orang ini, menjadi karakternya orang ini. Tidak ada bandingannya amaliyah itu dibandingkan oleh orang yang lain. Betul nggak? Betul. Ya. Maulid Nabi aja dia punya Bacanji, dia punya Sayyidul Juro, dia punya Syaraful Anam, dia punya Burdah, dia punya Iba, dia punya Azab. Pokoknya begitu banyak. Nah, ini seriusnya begini. Amaliyah yang begitu banyak, saya ulangi, amaliyah yang begitu banyak itu terkonfirmasi tidak dengan pikiran, terkoneksi tidak dengan harakah, dan antara amaliyah, fikroh, harakah saling berinterkorelasi atau tidak. Bahas sederhananya begini, amaliyah yang begitu banyak itu nyampe tidak ke otak, nyambung tidak dengan gerakan, dan antara amaliyah otak dan gerakan itu saling kait mengkait atau tidak. Amaliyah terkonfirmasi tidak dengan fikrah, fikrah terkoneksi tidak dengan harakat, dan apakah di antara amaliyah, fikrah dan harakat itu saling berinterkorelasi? Bisa diikuti? Gimana? Misalnya, apa doa yang paling biasa kita baca kalau kita sudah sholat? Yang susah-susah saya juga nggak bisa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil jasad wa barakatan fil rizki. Salah satu contoh wabarakatan fil rizki. Wabarakatan fil rizki itu berkah. Rizki ada. Dalam teori bahasa, berkah itu adalah sesuatu yang bertambah kan. Dalam teori ekonomi disebut begini, bila dia punya penghasilan 1 juta bisa disebut berkah. Bila yang 1 juta itu disebut M0, ada yang tersisa menjadi M1. M1 dikembangkan menjadi M2, M2 menjadi M3 dan seterusnya. Bila dia dapat 1 juta yang M0 itu sama dengan 0, maka artinya dia hanya mampu mencukupi kebutuhan yang belum disebut berkah. Katanya begitu. Satu. Contoh yang kedua, doa wal afiyah fil jasad. Mohon maaf ya, itu kalau nggak salah artinya sehatkan jasmani saya kan. Ketika kita berdoa wal afiyah fil jasad, ya Allah sehatkan jasmani saya, bukankah kita tahu sehat jasmani itu ada indikatornya, ya kan? Ada ciri-ciri, ada sababnya, ada asal usulnya sehat jasmani. Indikatornya adalah orang bisa disebut sehat jasmani bila dia mampu memelihara kesehatannya. Itu tolong yang di belakang dulu, nanti salah tangkap ini bisa berbahaya gitu. Nanti dianggap kita tidak setuju dengan doa ini, bukan itu. Wal afiyah fil jasad, sehatkan jasmani, itu ada indikatornya. Apa itu indikatornya? Seorang bisa disebut sehat jasmani bila dia makan makanan yang bergizi. Orang bisa makan makanan yang bergizi kalau dia punya daya beli. Orang punya daya beli kalau punya penghasilan. Orang punya penghasilan kalau dia punya pekerjaan. Orang punya pekerjaan kalau dia punya profesi. Orang punya profesi kalau dia punya pendidikan. Orang bisa berpendidikan kalau ada institusi pendidikannya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Ya Allah, sehatkan jasmani saya. Sehat jasmani itu ada indikatornya. Apa indikatornya? Bila dia mampu memeriksakan kesehatannya. Betul ya? Memeriksakan kesehatan bisa ke klinik. Bila tidak cukup ke klinik, dia ke rumah sakit. Klinik hanya bisa ada dan rumah sakit hanya bisa ada kalau ada paramedis. Paramedis hanya bisa ada kalau ada dokter. Dokter hanya bisa ada kalau ada sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran hanya bisa ada kalau ada institusi sekolah kedokteran. Institusi kedokteran hanya bisa ada kalau ada investor di bidang kedokteran. Investor bidang kedokteran hanya bisa ada kalau ada infrastruktur pendidikan bidang kedokteran. Bisa diikuti nggak? Ya. Sekarang saya mau tanya, NU Kota Cirebon punyanya di mana ini? Hah? NU Cirebon itu nikah putra putrinya pakai khotbah nikah ala NU. Doanya doa ala NU. Begitu hamil dibacain surat Maryam, surat segala macam ala NU. Lahir diazani ala NU. Akikah ala NU. Begitu sakit pergi kemana dia. Begitu lahiran pergi ke bidan siapa dia. Jelas itu. Indikatornya memeriksakan kesehatan ke klinik. Punya NU klinik, punya NU rumah sakit, punya NU bidan, punya NU dokter, punya NU sekolah kedokteran. Dan di sini saya ingin mengatakan para kiai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, NU Kota Cirebon baru punya doa. Ini jangan disalahartikan ini. Ini omongan ini hanya untuk peserta MKM. Jamaah jangan diomongin kayak begini. Ini yang saya mau jangan sampai salah juga. Betul nggak itu? Jadi mau hebat seperti apa ya? Ya kan? Ternyata kita baru punya doa. Kenapa itu? Karena doa yang kita ucapkan tidak nyambung ke otak. Mestinya kan walafiatil jasad, oh sehat jasmani itu perlu Kiai doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Begitu sakit dibawa ke rumah sakit pakai ambulan bermerek PDIP. Ambulannya Nasdem. Pengantarnya pakai celana pendek. Rindukan kita kalau kita sakit yang antaranya ambulan bermerek Aziz, pengantarnya Banser sambil ngaji sambil baca Yasin dan diantarkan ke rumah sakit berlogo Muslimat Nahdlatul Ulama karena bidangnya bidannya pada bismillah, doanya Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Rindu gak para kiai? Jadi jangan ngaku hebat yang baru punya doa. Mohon maaf ini tugas saya begini. Jelas kan? Nah, memang ini juga menjadi penyakit kita. Fikrah kita itu seringkali terbatas. Pikiran kita itu terbatas, terdikte oleh situasi dan kebiasaan. Betul nggak? Ini sekarang menjelang Muharram Safar, masih lama ya bulan haji ya. Kalau kita mengantar jemaah haji atau jemaah umroh, doa yang paling sering disampaikan itu apa ya? Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Itu bacaan di sana, enggak doanya yang mengantarkannya. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan masykura dan itu kan doa itu mendikte kita, lalu itu saja yang kita baca.
tahukah kita, bisakah kita ini ya, bukan orang-orang tertentu, berangkat umroh tidak naik pesawat terbang? Kan pada umumnya tidak bisa kan, walaupun ada yang bisa, itu di luar cerita. Pada umumnya kan tidak bisa, harus naik pesawat terbang. Punyakah kita pesawat itu? Pesawatnya tidak ada. Punyakah kita doa untuk meminta punya pesawat? Pernah ada yang berdoa, ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan yang sekarang berangkat umroh ini satu saat menjadi pengusaha pesawat terbang atau pemilik pesawat terbang yang bisa memberangkatkan jamaah umroh dari Cirebon langsung ke Jakarta. Kan nggak ada kan? Karena apa? Karena otak kita terdikte, doa saja sudah terdikte oleh kebiasaan. Jangan-jangan kalau ada kiai doa begitu, ada yang bilang, pakai doanya, namanya kelebihan. Itu nggak beda, nggak terukur katanya. Itu kan dianggap kelebihan. Karena apa? Karena kita terdikte ya oleh kebiasaan. Nah ini fitrah kita yang berusaha. Bagaimana kita semua mewujudkan fitrah dan harakat dan amalia itu dalam satu kegiatan yang menyatu. Bila amalia NU sebanding dengan fikrahnya dan setara dengan harakatnya, NU tidak akan pernah ada tandingannya sebagai sebuah gerakan masyarakat dan organisasi. Percaya itu Bapak, para kiai dan saudara sekalian. Kita kan nggak pernah nyangka Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Mungkin doanya kiai-kiai zaman dulu. Yang mungkin doa kita pada sekarang ini dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, pada perjalanannya, Nahdlatul Ulama sebentar lagi akan memasuki usia berapa? 1 abad. NU lahir 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1920. Nah, menurut bilangan Masehi tahun 2026 nanti NU akan berusia 100 tahun. Menurut bilangan Hijriah NU akan berusia berapa? 103 tahun. Jadi ada perbedaan 3 tahun karena peredaran matahari peredaran bumi mengelilingi matahari lebih lambat ketimbang peredaran bulan mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi yang mengelilingi bumi lebih lambat. Sewaktu tahun Hijriah dibuat, tahun Masehinya itu 622 Masehi. Ada para kiai yang mendalami ilmu di bidang itu, saya kira tahu persis. Tahun Hijriah kan dibuat 17 tahun kemudian pada Rasulullah hijrah. Dan itu Masehinya tahun 622 Masehi. Sekarang intervalnya antara Masehi dengan Hijriah itu 622 tahun. Kalau sekarang berapa intervalnya? 2021 dikurangi berapa? 1442. Berapa itu interval? 570 berapa? 579. Berbeda ya. Dulu waktu dibuat tahun Hijriah 622. Sekarang 579. Ada berapa selisihnya? Berapa? 40 berapa selisihnya?
622 dikurangi 579. Berapa selisihnya? 43. Itu kan artinya membacanya dalam tempo 1441 tahun. Tahun Hijriah mengejar tahun Masehi sebanyak 43 tahun. Nah, dalam rangka fiqh di depan tadi, bisakah kita menjawab kalau generasi milenial menanyakan kepada kita, kapan tahun Masehi dengan tahun Hijriah bertemu pada titik angka yang sama? 21.114. Ya, 20 ribuan ke sana. Kan ini biasanya luput dari anak kita, dari apa? Dari pemikiran kita. Padahal saya diajari sama kiai-kiai itu sudah jelas disebutkan di Al-Quran katanya. Ketika Ashabul Kahfi tertidur di buat salah samiatin sinin 300 tahun dan wasdah berpisah. Kalau itu dikahdi salah samiatin sinin wasdah berpisah. Tertidur 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tafsir kontemporer mengatakan 300 tahun berdasarkan hitungan Masehi, dan bila menghitungnya tahun Hijriah maka harus ditambah 9 tahun. Bukankah kita tahu tahun Masehi dibuat 600 sekian tahun sebelum Rasulullah lahir, atau 570 tahun sebelum Rasulullah lahir? Kok bisa pas? Al-Quran kan turunnya 600-an tahun sesudah dibuatnya penanggalan Masehi. Nah ini kalau kita mau menghitung mengenai kelahiran, nah itu ulama. Para kiai NU, para muassis NU membekali kita dengan teori-teori ke-NU-an yang berlatarkan nilai-nilai keagamaan. Salah satunya adalah untuk menjawab kehidupan ke-NU-an di masa kini dan mendatang. Apa tantangan ke-NU-an di masa kini yang mendatang? Terjadinya kompetisi ideologi dalam kehidupan kemasyarakatan. Para kiai, Bapak Ibu, kita sekarang tengah menghadapi kompetisi ideologi. Sesama Islam, kita berhadapan dengan ideologi Islam transnasional, Wahabi, Salafi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Syiah, dan lain-lain. Pada ideologi non-Islam, kita berhadapan dengan ideologi liberalisme, komunisme, materialisme, sekularisme, hedonisme, otorianisme, dan Islamofobia. Bila dulu suatu NU didirikan dalam rangka menghalau paham Wahabi, para kiai membentuk komite Hijaz dan menyampaikan pesan kegalauannya ini datang ke Saudi Arabia bertemu Raja Saudi. Ya kan? Datang ke sana. Pesan yang dibawa komite Hijaz itu minimal 3 waktu itu. Pertama, meminta seluruh kerajaan, otoritas kerajaan Saudi untuk memberikan kebebasan pembelajaran agama, tidak hanya berdasarkan mazhab Wahabi. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada tokoh-tokoh agama berbagai mazhab untuk mengapresiasikan keilmuannya. Yang ketiga, membiarkan simbol-simbol keagamaan yang menjadi situs peninggalan itu sebagai tonggak sejarah peradaban Islam. Kan Wahabi menggusur semua itu kan. Ternyata semua itu ditolak oleh pemerintah Saudi Arabia ketika tahun 1926. Yang diterima cuma satu, yaitu tidak dibongkarnya makam baginda Rasulullah di Masjid Nabawi.
Seandainya tidak ada komite ijaz, mungkin ya makam baginda Rasul pun sudah tidak ada lagi. Nah, itu terjadi bukan di Republik Indonesia, itu terjadi di Saudi Arabia. Sekarang tidak usah jauh-jauh kita ke sana. Berdiri di masjid kota di Cirebon, kalau sholat mungkin sudah ada yang injak apa? Kelingking kanan dan sudah ada yang menginjak kelingking kiri kita. Jadi artinya kompetisi sudah berada di sekitar kehidupan kita, berada di rumah kita, berada di halaman kita, berada di masyarakat kita. Nah, ini NU menghadapi kompetisi ideologi. Itu kompetitor atau lawan? Bahasa pidato saya mengatakan itu kompetitor, tapi bahasa sesungguhnya itulah lawan-lawan. Ya Pak Kiai, betul. Kata para ahli, kalau kita punya lawan, kita punya kompetitor, jangan cuma ngomong menyatakan kehebatan mereka. Kebiasaan orang itu adalah membicarakan kehebatan orang lain tanpa kita berbuat apa-apa. Sudahilah percakapan kita menceritakan kehebatan orang lain, karena seberbusa-busa pun mulut kita menceritakan kehebatan orang lain, kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih hebat. Ya kan? Kalau ada tetangga kita kawin lagi, lalu kita cerita kehebatan dia kawin lagi, kita tidak akan pernah bisa menjadi hebat dari dia. Karena dia kawin lagi begini. Kecuali untuk bisa berkompetisi, belajarlah dari penemu tangga berjalan, eskalator itu. Penemu tangga berjalan itu tidak pernah melakukan kampanye untuk menggunakan tangga berjalan itu. Cukup dia memasang tangga berjalan di samping tangga tradisional. Begitu itu dipasang, orang serta merta pindah ke dalam tangga berjalan itu. Betul nggak itu? Kecuali orang yang berolahraga, karena dia menikmati jalannya tangga berjalan. Jadi kalau bahasa iklannya, berikan bukti bukan ucapan. Itu namanya berikan bukti bukan janji. Para kiai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, kompetisi ini maha dahsyat. Jadi tidak bisa NU berleha-leha menghadapi kompetisi. Betul nggak itu? Betul. Tidak cukup hanya dilawan dengan bentuk karakter kayak gitu. Apalagi kalau karakternya tidak dibarengi dengan tingkat perubahan gaya hidup, artinya bahkan kecerdasan dan seterusnya. Para kiai, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, namun demikian para muassis Nahdlatul Ulama membekali kita dengan 3 fundamen pokok, yaitu di bidang akidah kita berpegang teguh kepada doktrin Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di bidang fikih kita berpegang teguh kepada doktrin 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Pada bidang tasawuf kita mengenal doktrin Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Para kiai, ada 3 keunggulan NU di bidang ini. NU memiliki tingkat keunggulan dalam bidang literasi yang maha dahsyat. Paling tidak 3. Hanya dalam tradisi keilmuan NU dikenal sistem penulisan bernama matan dan syarah.
Ada di dunia lain matan dan syarah itu? Tidak ada kan? Matan itu adalah teks pokok dan penulis pokok. Syarah adalah diskresi dari matan atau komentar dari matan ditulis oleh penulis berikutnya. Bila tidak cukup syarah maka ada apa? Hasyiah. Matan matan membuktikan keaslian teks dan keotentikan penulis awalnya. Syarah membuktikan keaslian penulis itu mengutip dari penulis awalnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hanya dalam tradisi penulisan itu dikenal tradisi penulisan berbentuk matan dan syarah. Dari penulisan ini menjamin keaslian teks dan kesohihan para penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya dalam tradisi penulis, dalam tradisi literasi NU dikenal sistem penghormatan yang begitu luar biasa antara guru dan murid. Guru dikenal dalam beberapa varian. Pertama, guru bertemu secara fisik. Kedua, guru bertemu hanya dalam teks. Ketiga, guru bertemu secara fisik maupun teks. Kita pada umumnya kalau ngaji bertemu dalam teks kan, dan itu penghormatannya luar biasa. Ada sarjana ilmu lain di sini selain sarjana matan dan syarah itu. Sarjana ekonomi misalnya. Sarjana hukum ada. Siapa tokoh ilmu hukum yang pasti disebut dalam belajar ilmu hukum? Yang paling Utrecht, ya kan? Ada sarjana ekonomi. Jadi masing-masing ilmu itu kan ada apa? Ada simbol utama milik keilmuan itu. Kalau belajar ilmu ekonomi umpamanya, ekonomi itu dibagi bermacam-macam. Belajar ilmu ekonomi tentang harga pasti akan ketemu dengan teori ekonomi Michael Porter. Belajar ekonomi pasar akan ketemu dengan teori ekonomi Philip Kotler. Belajar ekonomi manajemen ketemu dengan teori ekonomi Peter Drucker. Belajar ekonomi kependudukan itu mbahnya namanya Robert Malthus. Belajar ekonomi pembangunan namanya Michael Todaro. Belajar ekonomi tangga kehidupan, psikologi kehidupan namanya Abraham Maslow. Ekonomi modern namanya ekonomi kapitalis modern, itu mbahnya namanya Adam Smith. Kan kita juga ada itu, ada fikih, tafsir, tahu kan ada apa? Ada tahu. Para kiai percayalah sama saya, kalau ada seorang dosen mengajar ilmu ekonomi misalnya, tampil ke depan, saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar ekonomi pemerintahan dan korelasinya dengan guru yang ditulis oleh Keynesian Al-Hadiniyah Keynesian Al-Fatihah. Ya, karena mereka tidak punya tradisi penghormatan. Tapi kalau pesantren kiai-kiai belum dibaca bukunya, sudah di-Fatihah. Walaupun setelah itu gurunya pergi. Ya. Apa penghormatan? Yang ketiga, hanya dalam tradisi keilmuan NU terjamin transmisi keilmuan yang terpercaya. Atau bahasa lain disebutnya sebagai sanad atau silsilah. Sanad dan silsilah. Dan silsilah keilmuan NU itu durasinya ribuan tahun sejak awal sampai sekarang. Semua ilmu punya sanad, tapi tidak ada yang secanggih sanadnya orang NU.
Ini misalnya ada ideologi liberalisme, komunisme, materialisme, sekularisme, hedonisme, otorialisme. Yang kiai-kiai paling familiar ini yang mana ini? Yang paling familiar ini ideologi apa? Komunis ya, paling familiar ya. Kalau mau belajar komunis juga ada silsilahnya, ada sanadnya. Komunis itu boleh saya kasih sanad itu komunis. Saya betul hafal ya. Komunis itu didirikan oleh Karl Marx, ya kan? Sekitar tahun 1880-an. Karl Marx menulis buku namanya Das Kapital. Dia punya ajaran namanya Marxisme. Marxisme. Kalau mau ziarah datang ke mana tuh ya? Ke Jerman. Karl Marx punya murid namanya Lenin. Vladimir Lenin. Lenin punya santri namanya Stalin. Stalin dipakai nama kota namanya Stalingrad. Sekarang disebut Saint Petersburg, Rusia. Stalin punya punya anak buah yang mengajarkan komunis kepada dua negara. Ada yang ke Uni Soviet, ada yang ke Cina. Yang ke Uni Soviet mulai dari Karl Marx, Lenin, Stalin dibawa ke Uni Soviet oleh orang namanya Nikita Khrushchev. Ya, Nikita Khrushchev punya murid namanya Yuri Andropov. Yuri Andropov punya murid Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev punya murid namanya siapa? Michael Gorbachev. Michael Gorbachev punya murid namanya Boris Yeltsin. Boris Yeltsin punya murid Vladimir Putin. Vladimir Putin sebenarnya punya penantang namanya Zurab Zuganov. Zurab Zuganov ini katanya Islam dari Dagestan. Dalam silsilah keilmuan itu sebenarnya ada ulama besar berasal dari Rusia, namanya Syekh Abdul Karim Ad-Dagestani. Betul tidak? Karena punya murid Lenin, Lenin punya murid Stalin, dibawa ke Cina oleh orang namanya Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong punya murid namanya Jiang Zemin. Jiang Zemin punya murid namanya Hu Yaobang. Mao Zedong punya murid namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping punya murid namanya Jiang Zemin. Jiang Zemin punya murid namanya Ho Yaobang. Ho Yaobang punya murid Hu Jintao. Hu Jintao punya murid namanya Xi Jinping. Dan sekarang. Dan pada zaman Deng Xiaoping lah Cina begitu maju. Jadi para kiai bapak ibu, orang sekarang cemburu semua sama Cina kan? Begitu. Cina sebelum reformasi yang dipimpin oleh Deng Xiaoping itu kebiasaan orang Cina itu tiga, paling tidak tiga. Pertama, jalan bergerombol. Jalannya bergerombol. Kalau jalan itu bergerombol, Bapak Sani. Dan memakai beskap, itu apa? Baju pokok yang seragam itu. Yang kedua, meludah sembarangan dan buang air kecil sembarangan. Yang ketiga, merokok sembarangan sambil berjalan. Itu orang Cina. Jadi kalau jalan di kota Beijing, di jalan itu begitu. Bergerombol, meludah sembarangan, atau ada pohon buang air kecil, dan minum merokok, minum rokok yang itu sih bagus. Itu yang memabukkan itu apa namanya? Cimek. Jadi situlah. Ketika reformasi, semua itu dilarang oleh Deng Xiaoping. Tahun-tahun pertama diperingati kalau ada orang merokok, buang
air atau meludah di jalan. Tahun berikutnya itu didenda. Kalau sekarang para kiai jalan di Kota Bening di jalan rayanya ketahuan merokok atau ketahuan buang air kecil atau ketahuan meludah, itu mungkin bisa ditembak kakinya. Makanya hebatnya begitu luar biasa. Di kita merokok sama meludah masih jadi kebiasaan orang Cina tahun 90-an. Jadi kayak gitu. Kembali ke sini. Jadi ideologi pasti ada sarannya. Tapi itu durasinya pendek, paling 200 tahunan. Mari kita cek NU punya tidak silsilah atau transmisi keilmuan. Sekarang NU dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Said Agil Siraj, ya kan? Orang Cirebon. Banyak sekali orang Cirebon di PBNU itu. Ada sekjen, ada kakim, ada Surya, ada ketua. Netes nggak sih? Belum. Kok takut-takut jawabnya. Profesor Dr. Siraj, ke atasnya kita akan bertemu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Di atas Kiai Hashim Muzadi kita akan bertemu dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di atas Kiai Abdurrahman Wahid kita akan bertemu dengan Kiai Haji Ilham Khalid, Dr. Kiai Haji Khalid. Di atas Kiai Haji Dr. Ilham Khalid kita akan bertemu dengan Kiai Haji Wahid Hashim. Di atas Kiai Wahid Hashim ada beberapa nama. Kita akan bertemu dengan salah satunya Kiai Haji Mahfud Sidik. Di atas Kiai Mahfud Sidik baru kita akan bertemu dengan Abdul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari berguru kepada seorang ulama ketika di tanah air maupun di Mekah. Kita mengenalnya dengan nama Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Mahfud Ramas. Semua ulama Indonesia ketika di Mekah berguru kepada seorang ulama kelahiran Sumatera Barat, Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabau berguru kepada ulama Indonesia asal Banten, Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada ulama Mekah ketika itu yang dikenal menulis kitab I'anatul Talib. Syarahnya apa? Syarahnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Albani. Penulis I'anah ini Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato berguru kepada seorang ulama mufti Mekah ketika itu namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan berguru kepada ulama Indonesia asal Kalimantan Barat namanya Syekh Ahmad Hatib Sambas. Syekh Ahmad Hatib Sambas berguru kepada ulama Indonesia asal Kalimantan Selatan namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari berguru kepada ulama Indonesia asal Palembang namanya Syekh Abdul Somad Al-Barmani. Kalau kita merutut ke atasnya nanti akan ada ketemu dengan ulama Syekh Abdul Rauf Singkil atau Syekh Wala. Syekh Wala adanya di Aceh atau nama lainnya Syekh Abdul Rauf Singkil, punya murid orang Tasikmalaya yang dikenal dengan Syekh Pamijahan, Syekh Muhi dari Pamijahan. Ke atasnya kita akan ketemu dengan guru beliau namanya Syekh atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Ibnu Hajar al-Haytami berguru kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti berguru kepada Imam Jalaluddin Al-Mahali. Dua Jalaluddin ini membagi dirinya menulis sebuah buku yang kemudian dikenal dengan nama Tafsir Jalal. Imam Jalaluddin As-Suyuti ke atasnya bertemu dengan gurunya bernama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ke atasnya bertemu dengan gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi lahir di Nawa dan wafat di Nawa. Nawa itu kira-kira 100-200 km dari kota Damaskus, Suriah. Banyak sekali kitab-kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi ke atasnya berguru kepada seorang ulama ahli gramatisasi bahasa Arab kelahiran Andalusia atau Spanyol. Spanyol itu pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14, selama 700 tahun sebagai negara Islam. Kita mengenal di sana, kalau bapak pergi ke Andalusia, ada Masjid Cordoba, ya kan? Ada Istana Alhambra. Itu kalau masjidnya itu sekarang jadi gereja, namanya Busquetas. Kaligrafinya, tulisan-tulisan Al-Quran masih banyak, tapi sekarang sudah menjadi gereja. Kita suka nonton bola nggak? Namanya kesebelasan Barcelona ya. Ada kesebelasan Real Madrid. Konon katanya Barcelona itu dulu asal katanya Barokahnya. Real Madrid itu dulunya Madas. Sevilla itu namanya dulunya Shifa. Ulama ini yang kelahiran Andalusia dikenal sebagai ahli gramatasi bahasa Arab. Kita menyebutnya sebagai Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik. Kitab yang paling terkenal Alfiyah Ibnu Malik. Ke atasnya Imam Ibnu Malik berguru kepada seorang ulama penulis kitab fikih tipis, tapi kitab fikihnya menjadi rujukan hampir oleh seluruh orang yang belajar ilmu fikih di mana saja. Ulama ini usianya sangat panjang, masa kecil dan masa mudanya tinggal di Isfahan, masa tuanya tinggal di Madinah, dan pekerjaannya menjadi merebut Masjid Nabawi. Dan kegiatan sehari-harinya mengurus makam Nabi Rasulullah SAW. Usianya katanya sangat panjang. Beliau bernama Imam Abu Suja Al-Asfahani. Imam Abu Suja Al-Asfahani punya guru namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Usianya 55 tahun. Kalau kiai-kiai bapak ibu jalan-jalan ke Damaskus, di Damaskus ada masjid bernama Umayyah. Di depan masjid Umayyah ada sebuah kamar, kecil kamarnya, dan disitulah Imam Al-Ghazali pernah tinggal selama 4 bulan menuntaskan penulisan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali punya madrasah An-Nizamiyah. Ada juga yang mengatakan madrasah An-Nizamiyah itu salah satu muridnya bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ada kisah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menjadi panitia pembangunan pesantren An-Nizamiyah. Sewaktu beliau menjadi panitia, biasa panitia rupanya guru juga suka minta bantuan. Karena ada ibu-ibu, datang seorang perempuan membawa suaminya ke situ. Apa
apa yang dihadiahkan kepada panitia pembangunan masjid oleh ibu itu ternyata bukan uang, tapi suaminya. Dia meminta kepada panitia pembangunan masjid untuk memperkerjakan suaminya selama pembangunan pesantren ini dikerjakan. Waktu itu ya, itu sekitar tahun 465-an ya. Ibu rela ya menyerahkan suaminya untuk dikerjakan itu. Ditanya oleh panitia, kenapa bisa menyerahkan suaminya seperti ini? Selidik, ternyata seorang suami itu belum lunas membayar uang mas kawin sampai dalam rangka melunasi mas kawinnya, maka dia menyerahkannya supaya dikerjakan. Nah, Imam Al-Ghazali berguru kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Maturidi, kalau kita mau ketemu makbarahnya, adanya di Uzbekistan, di Samarkand. Imam Abu Mansur Al-Maturidi berguru kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari peletak dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ingat nggak kita itu? Apa ya? Sifat 20.